Suara saya kedengaran jelas? Terdengar, Pak. Dengar. Maaf ya, saya paralel. Sekitar 20 menit. Saya siapkan caranya. Oke, kelompok penyaji sudah siap? Siap, Pak. Oke ya, kita jadi hari ini kita akan mulai pelajari gitu ya untuk materi kita terkait dengan pengujian siklus pembelian di aset tetap dan menjadi buka gitu ya. Jadi apa namanya, kita akan melihat prosedur auditnya itu seperti apa, kemudian apa yang mesti diperhatikan terkait audit ya, proses pembelian aset tetap. Untuk itu mungkin kalau bisa saya minta kelompoknya sih fokus ke materi yang dulu ya. Jadi untuk apa namanya, pembahasan prakteknya mungkin nanti sekilas saja berikutnya dengan menggunakan quiz gitu ya. Oke, silakan kelompok penyaji aku dan Pak. Silakan sebentar saya share screen-nya. Oke, silakan. Izin share screen ya, Pak. Terlihat belum ya? Sudah. Suaranya Tika mungkin agak kencang dikit ya. Jadi banget suara di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait modul aset tetap dan beban dibayar di muka yang ada pada modul 5 dan 7 di buku Surkisno Agus. Anggota kelompok 4 itu yang pertama ada Dian Putri Widodo, absen 7, Oktavianto Prasetyawan, absen 16, Rizky Maharani, absen 21, dan Vanessa Tika Permata, absen 27. Yang pertama kita akan membahas audit atas siklus pembelian dan pengeluaran aset tetap yang ada di modul 7. Kita ke pengertiannya dulu. Kalau aset tetap itu yang udah kita tahu, dia itu mempunyai umur yang lebih dari 10 tahun, terus digunakan biasanya dalam proses bisnis perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Beberapa klasifikasi terkait dengan akun aset tetap itu ada land and land improvement, building and building improvement, manufacturing equipment, leasehold improvement, dan construction in process of property, land, and equipment. Nah, jadi itu auditor membedakan cara memverifikasi peralatan dengan akun aset lancar lainnya. Di sini tuh maksudnya peralatan itu aset tetap ya, tapi di arrange itu dia lebih contohnya itu peralatan gitu. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama, biasanya akuisisi peralatan itu jarang dilakukan pada periode berjalan, terutama peralatan berat yang digunakan dalam proses manufaktur. Jadi biasanya tuh akuisisi peralatan nggak setiap tahun ada akuisisi, karena dia itu kan umurnya lebih dari 1 tahun. Kemudian jumlah setiap akuisisinya itu seringkali material, biasanya kan jumlahnya itu besar ya.
Kemudian peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Nah, karena ketiga alasan ini, maka audit atas peralatan lebih menekankan pada verifikasi akuisisi yang dilakukan pada periode berjalan, bukan saldo akun yang dibawa dari tahun sebelumnya. Kemudian, umur ekspektasi dari aset di atas 1 tahun memerlukan akun beban pengusutan dan akumulasi pengusutan. Peralatan dapat dijual atau dibuang yang akan menimbulkan ayat jurnal keuntungan atau kerugian yang mungkin perlu diverifikasi oleh auditor. Akun yang terkait dengan peralatan itu ada 6 sebenarnya. Peralatan, akumulasi pengusutan, beban pengusutan, keuntungan atau kerugian atas pelepasan, utang usaha, dan satunya lagi itu beban pemeliharaan. Nah, di sini ada peralatan. Jadi peralatan itu bertambah di sisi debit ketika diakuisisi, yang mana nantinya akan menimbulkan beban pengusutan dan akumulasi pengusutan. Itu ketika peralatan tersebut dilepas atau dijual, maka akumulasi pengusutan yang telah dihitung sebelumnya itu akan didebitkan, kemudian dari pelepasan ini akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Lebih jelasnya lagi terdapat pada slide selanjutnya. Jadi ada 6. Yang pertama itu aset tetap. Kalau di debit dia itu ketika memperoleh aset tetap tersebut, kemudian ketika pemeliharaan aset tetap yang memenuhi syarat kapitalisasi. Kalau bertambah di sisi kredit itu berarti ketika asetnya itu dilepaskan atau koreksi atas kapitalisasi. Yang kedua, utang bertambah di debit ketika melunasi utang atas pembelian aset tetap. Kalau di kredit itu ketika perolehan aset tetap yang secara kredit. Kemudian akun akumulasi depresiasi itu bertambah di sisi debit ketika pelepasan aset atau koreksi atas nilai akumulasi yang overstate. Begitu juga di kredit bertambah ketika penyusutan tahun berjalan dan koreksi nilai akumulasi depresiasi yang understate. Kemudian laba atau rugi penggantian di sisi debit ketika terjadinya loss, di sisi kredit ketika gain. Kemudian beban pengusutan di sisi debit itu ketika pengakuan pengusutan di tahun berjalan. Kalau di sisi kredit itu koreksi nilai beban pengusutan yang terlalu besar di tahun berjalan juga. Nah, yang terakhir beban pemeliharaan itu pertama ketika biayanya itu tidak memenuhi syarat kapitalisasi, maka akan dicatat sebagai beban pemeliharaan. Selanjutnya, jadi tuh audit memisahkan pengujian atas peralatan atau aset tetap itu ke dalam 7 kategori. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis. Yang kedua, memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Yang ketiga, memverifikasi pelepasan tahun berjalan. Yang keempat, memverifikasi saldo akhir akun aset. Yang kelima, memverifikasi beban pengusutan. Yang keenam, memverifikasi saldo akhir akumulasi pengusutan. Dan yang terakhir, memverifikasi saldo akhir terkait klasifikasi dan pengungkapan yang memadai. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu terkait kategori tadi. Yang pertama, melaksanakan prosedur analitis. Jadi ada 4 prosedur analitisnya dan salah saja yang mungkin terjadi. Yang pertama itu, auditor membandingkan beban penyusutan dengan biaya peralatan kotor tahun sebelumnya. Maksud biaya peralatan kotor di situ peralatan atau aset tetap yang belum dikurangi beban penyusutannya. Salah saja yang mungkin terjadi itu salah saja pada beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Yang kedua, auditor itu membandingkan akumulasi penyusutan dengan biaya peralatan kotor tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin itu akumulasi penyusutan. Yang ketiga, auditor membandingkan reparasi dan pemeliharaan bulanan atau tahunan, beban perlengkapan, beban peralatan kecil, dan akun-akun serupa dan tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin itu
klien mungkin membebankan biaya yang sebenarnya harus dikapitalisasi gitu. Terus yang terakhir, auditor membandingkan biaya manufaktur kotor yang dibagi dengan beberapa ukuran produksi tahun sebelumnya. Salah satunya itu mungkin ada peralatan yang menggantur atau yang udah disingkirkan, tapi itu masih ada di buku, masih ada di catatan klien. Yang kedua, memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Jadi di sini ada beberapa tujuan audit beserta prosedur pengujiannya. Yang pertama itu tujuan audit detail tie-in. Jadi di sini itu auditor itu harus memastikan bahwa akuisisi tahun berjalan dalam schedule akuisisi itu harus sama dengan jumlah file induk yang terkait dan totalnya itu sama dengan buku besar umum. Prosedur pengujian itu mengikuti schedule akuisisi, menyusuri setiap akuisisi ke file induk untuk melihat jumlah dan deskripsinya, kemudian menyusuri total ke buku besar umum. Yang kedua, tujuan audit eksistensi, yaitu auditor memastikan akuisisi tahun berjalan itu tercantum dalam daftar yang benar-benar ada gitu. Prosedur pengujiannya itu memeriksa faktur vendor dan laporan penerimaan, kemudian memeriksa aset secara fisik. Tujuan audit yang ketiga itu kelengkapan. Jadi auditor memastikan bahwa semua akuisisi yang terjadi itu telah dicatat oleh klien. Prosedurnya itu memeriksa faktur vendor yang berhubungan erat dengan akun seperti reparasi dan pemeliharaan untuk mengungkapkan item-item yang akan menjadi peralatan. Kemudian mereview perjanjian lease dan sewa. Tujuan audit selanjutnya adalah keakuratan. Jadi auditor memastikan bahwa akuisisi tahun berjalan itu perhitungannya sudah akurat. Prosedurnya itu memeriksa faktur vendor. Lanjutannya, tujuan audit yang selanjutnya adalah klasifikasi. Jadi auditor itu memastikan bahwa akuisisi tahun berjalan yang ada itu dalam daftar telah diklasifikasikan dengan benar oleh klien. Prosedurnya itu memeriksa faktur vendor dalam berbagai akun peralatan untuk mengungkapkan item-item yang harus diklasifikasikan sebagai peralatan manufaktur. Kemudian memeriksa faktur vendor yang berhubungan erat dengan reparasi. Jadi dipisahin, auditor harus tahu yang mana yang bisa dikapitalisasi, yang mana yang dijadiin beban gitu. Kemudian memeriksa beban sewa dan list untuk list yang dapat dikapitalisasi. Jadi kayak financing list itu atau operating list, jadi auditor harus melihat apakah klien itu sudah benar mengklasifikasikan sewanya. Kemudian tujuan audit bisa batas atau cut off, yaitu auditor harus memastikan bahwa akuisisi tahun berjalan itu dicatat pada periode yang benar. Prosedur pengujian itu dengan mereview transaksi yang mendekati tanggal neraca pada periode yang benar. Kemudian tujuan audit H, yaitu auditor memastikan bahwa aset tersebut benar-benar mempunyai si klien. Prosedur pengujiannya itu dengan memeriksa faktur vendor. Selanjutnya, ketiga, verifikasi pelepasan tahun berjalan. Prosedur audit itu auditor itu meninjau apakah aset yang diperoleh itu menggantikan aset yang ada atau enggak gitu. Kemudian analisis keuntungan dan kerugian saat pelepasan asetnya. Ketiga, mereview dokumen untuk indikasi penghapusan peralatan. Yang keempat, melakukan tanya jawab dengan manajemen dan personel produksi mengenai kemungkinan pelepasan aset. Tujuan auditnya memastikan bahwa aset tetap yang dihentikan tersebut sudah dikeluarkan dari buku perusahaan, termasuk saldo akumulasi depresiasinya dan book value dari aset tersebut sudah mencerminkan jumlah yang benar. Jadi ketika aset itu dijual atau dibuang begitu saja tanpa adanya tukar tambah dengan aset pengganti, keakuratan transaksi itu dapat diverifikasi dengan memeriksa
kartu penjualan terkait dan file induk properti. Jadi di sini auditor harus membandingkan biaya dan akumulasi penyusutan yang ada dalam file induk dengan ayat jurnal yang telah dicatat oleh klien, serta menghitung kembali keuntungan atau kerugian atas pelepasan tersebut. Kemudian jika terjadinya tukar tambah aset dengan aset pengganti, auditor itu harus memastikan bahwa aset yang baru dikapitalisasi dan aset yang digantikan dihapus secara layak dari catatan, dengan mempertimbangkan nilai buku aset yang ditukar tambah dan biaya tambahan aset yang baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Suara saya terdengar? Terdengar. Yang keempat, kencang dikit ya suaranya. oh ya Pak. Yang keempat, saldo akhir akun aset. Tujuan audit yang ini dicapai, yang pertama, semua peralatan yang dicatat secara fisik ada pada tanggal neraca. Yang kedua, semua peralatan yang dimiliki sudah dicatat. Pengecekan data kepemilikan bisa melalui pengujian atas bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, invoice dari vendor jika aset tersebut tidak memiliki sertifikat kepemilikan. Next. Yang kelima, memverifikasi beban penyusutan. Tujuan auditnya adalah keakuratan beban penyusutan. Fokus auditor adalah apakah klien menggunakan kebijakan penyusutan yang konsisten dari periode ke periode, dan apakah perhitungan klien sudah benar. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh auditor. Yang pertama adalah umur manfaat dari aset. Yang kedua adalah metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah estimasi nilai sisa dari aset tetap. Dan yang keempat, kebijakan penyusutan aset dalam tahun akuisisi dan disposisi. Kebijakan ini dapat ditentukan melalui diskusi dengan personal yang berwenang dan membandingkan responnya dengan informasi yang ada dalam file permanen auditor. Next. Yang keenam, memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Tujuan audit yang ini dicapai, yang pertama, akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menguji footing akumulasi penyusutan dalam file induk properti dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Yang kedua, akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Next. Selanjutnya adalah modul beban dibayar di muka. Next. Beban dibayar di muka adalah aset yang umurnya bervariasi, dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Yang termasuk dalam beban dibayar di muka antara lain sewa dibayar di muka, merek dagang, beban yang ditangguhkan, pajak dibayar di muka, hak cipta, paten, goodwill, dan asuransi dibayar di muka. Next. Akun yang terkait dengan transaksi ini adalah yang pertama, ada asuransi dibayar di muka, dan yang kedua adalah beban asuransi. Asuransi dibayar di muka memiliki saldo normal pada sisi debit. Perolehan awal bisa dijurnal dengan asuransi dibayar di muka pada sisi debit dan kas pada sisi kredit. Kemudian, ketika telah terjadi beban, maka mengkredit akun asuransi dibayar di muka dan mendebit beban asuransi. Akun yang muncul di neraca adalah beban dibayar di muka atau prepaid, sedangkan untuk beban asuransi atau beban lain-lain akan muncul pada laporan laba rugi perusahaan. Next. Mengapa asuransi dibayar di muka sebagai representatif atas beban dibayar di muka? Yang pertama, asuransi dibayar di muka ditemukan pada sebagian besar audit. Hampir semua perusahaan memiliki beberapa jenis asuransi. Yang kedua, masalah yang umumnya dihadapi dalam audit asuransi dibayar di muka merupakan hal umum bagi kelas akun ini. Yang ketiga, tanggung jawab auditor untuk mereview cakupan asuransi merupakan pertimbangan tambahan yang tidak ditemukan pada akun lainnya dalam kategori ini. Next. Pengendalian internal atas transaksi ini yang ada 3.
Yang pertama, pengendalian terkait perolehan dan pencatatan asuransi. Yang kedua, pengendalian atas register asuransi. Yang ketiga, pengendalian atas pembebanan ke beban asuransi. Register asuransi adalah catatan polis asuransi yang berlaku dan tanggal jatuh tempo setiap polis. Auditor menggunakan register asuransi untuk mengidentifikasi polis yang berlaku terkait dengan akun beban dibayar di muka. Syarat dan jumlah pembayaran polis yang berlaku dicantumkan dalam register ini. Karena syarat dan jumlah itu menyediakan dasar untuk menentukan jumlah asuransi dibayar di muka. Asuransi auditor secara independen akan memverifikasi syarat dan jumlah tersebut ke polis asuransi atau kontrak yang mendasari. Next. Kemudian asersi dalam asuransi dibayar di muka. Yang pertama adalah asersi tentang keterjadian dan kelengkapan. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa polis asuransi dalam schedule beban dibayar di muka ada, dan yang kemudian polis yang ada. Yang pertama, memeriksa sampel faktur asuransi dan polis yang berlaku untuk dibandingkan dengan schedule. Yang kedua, melakukan konfirmasi informasi asuransi dari agen asuransi perusahaan. Auditor lebih suka mengirimkan konfirmasi kepada agen asuransi karena pendekatan ini biasanya tidak terlalu menghabiskan banyak waktu ketimbang pengujian dengan vouching dan menyediakan verifikasi pihak ketiga. Yang asersi yang selanjutnya adalah tentang hak. Tujuan audit yang ingin dicapai adalah untuk memastikan bahwa kalian memiliki hak untuk semua polis asuransi dalam schedule beban dibayar di muka. Prosedur yang dilakukan adalah mereview polis asuransi. Asersi selanjutnya adalah klasifikasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memastikan bahwa beban asuransi diklasifikasikan dengan benar. Prosedurnya melalui mereview pencatatan klien. Next. Asersi selanjutnya adalah akurasi dan detail tie-in. Tujuan auditnya, jumlah beban dibayar di muka, akurat, dan total ditambahkan dengan benar sesuai dengan yang ada dengan saldo diperiksa. Prosedur pengujian yang pertama adalah memverifikasi jumlah premi asuransi selama periode polis dan alokasi premi ke asuransi yang belum jatuh tempo. Kemudian, memeriksa faktur premi atau konfirmasi dengan agen asuransi. Dan yang ketiga, melakukan rekalkulasi. Asersi selanjutnya, ada pisah batas atau cut-off. Untuk memastikan bahwa transaksi asuransi dicatat pada periode yang tepat. Dilakukan melalui prosedur yang pertama, itu cuma satu, mereview transaksi yang mendekati tanggal neraca pada periode yang benar. Selanjutnya, nah berikut ada beberapa referensi prosedur audit untuk menguji saldo beban dibayar di muka. Yang pertama adalah membandingkan total beban dibayar di muka dan biaya asuransi dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah menghitung rasio beban asuransi dibayar di muka dengan biaya asuransi dan membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan cakupan polis asuransi individu pada jadwal asuransi yang diperoleh dengan jadwal tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, membandingkan saldo beban dibayar di muka yang dihitung untuk tahun berjalan berdasarkan kebijakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah meninjau cakupan asuransi yang tercantum pada jadwal beban dibayar di muka dengan pejabat klien atau broker asuransi yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok 4. Oke, ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain.
Oke, kalau enggak boleh langsung ke itunya, kertas kerjanya. Tes. Suaranya udah kedengaran belum? Udah. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini kita masuk ke pembahasan modul kelima tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka dan perlengkapan kantor. Nah, pada modul 5 ini kita itu nanti ada indeks utama yaitu indeks G dan juga indeks pendukung yaitu G1 dan ada variannya juga ya. Yang pertama untuk prosedur auditnya itu pada bagian sewa dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Itu ada pada buku pertama Sukrisno edisi ketiga halaman ke-108. Yang ini. Jadi kita centang indeksnya. Karena ada data-datanya. Yang kedua, periksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat di kertas kerja tahun sebelumnya. Itu data-datanya juga ada di buku 1 halaman 108 untuk perjanjian barunya dan ada pada halaman 242 untuk perjanjian lama di kertas kerja tahun sebelumnya. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Nah, ini ada di indeks G. Ada sewa dibayar di muka. Di buku 1, itu disebutkan bahwa berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa, diketahui bahwa sewa ruko di Bogor Trade Mall pada PT Bogor Land untuk periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2013 sebesar 20 juta, tetapi tidak memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perpajakan. Hal ini telah dikonfirmasikan klien kepada pihak yang menyewakan dan mereka bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar PPh tersebut dengan perhitungan pada bulan berikutnya. Pencatatan yang dibuat klien sebelumnya itu seperti ini. Nah, karena pada soal ini diketahui bahwa PT Peta itu belum membebankannya sebagai biaya sewa atas penggunaan tahun 2012 dari awal dia sewa sampai tanggal 31 Desember 2012, maka PT Peta seharusnya membuat jurnal koreksi seperti ini: sewa sebesar 5 juta pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. 5 juta itu dapat dari 3 bulan, yaitu bulan Oktober, bulan Oktober, November, Desember dikalikan dengan 20 jutanya itu. Lalu juga ada pernyataan seperti ini, PT tidak memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perpajakan. Maka dari itu PT Peta itu membuat jurnal akrual mengenai perpajakan ini. Hal ini juga dapat diketahui dari PT Bogor itu dapat mengembalikan uang tunai yang seharusnya dipotong dan disedot oleh PT Peta sebagai PPh pasal 4 ayat 5. Jadi jurnal koreksinya itu piutang lain-lain pada utang PPh lain-lain sebesar 2 juta. Selanjutnya itu yang keempat,
Kembali lagi ke prosedur audit yang keempat, itu periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Di sini kelompok kami tidak menemukan informasi lebih lanjut mengenai sewa dibayar di muka dan penambahan mengenai data-data yang nomor 4 ini. Yang kelima, itu ada pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Pada informasinya juga kurang cukup mengenai kontrak jangka panjangnya. Yang keenam, untuk kontrak sewa jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang berlaku. Itu tadi kontrak jangka panjangnya juga tidak diketahui informasinya. Yang ketujuh, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Ini tadi juga sudah kita bahas yang mengenai piutang lain-lain dan pada utang PPh lain-lain. Selanjutnya pada bagian asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Itu terdapat di buku pertama halaman 108. Yang ini. Yang kedua, periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Itu juga terdapat pada buku pertama halaman 108. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memerhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Itu kita lihat di indeks G1. Jadi, indeks G1 ini mengenai beban dibayar di muka. Yang pertama itu premi yang dibayarkan itu kita tulis sesuai dengan data yang diberikan oleh klien, yaitu 1 juta. Periodenya disesuaikan, yaitu 1 tahun. Nomor polisnya juga disesuaikan dengan data yang ada 3575. Nah, beban asuransinya itu kita masukkan 1 juta juga karena dia itu setahun penuh, maka beban asuransinya karena full setahun penuh, maka beban asuransinya itu dibebankan sebesar 1 juta juga penuh. Ini yang dibayarkan. Untuk peralatan kantor, kita tuliskan juga sebesar 500 sesuai dengan data. Periodenya juga 1 tahun, nomor polisnya disesuaikan dengan data. Beban asuransinya mengikuti premi yang dibayarkan 500. Begitu juga dengan kendaraan motor dan persediaan barang. Selanjutnya, ke prosedur yang keempat itu pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan jangka panjang. Untuk ini informasinya juga kurang menurut kelompok kami. Yang kelima, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Informasi ini juga kurang cukup. Selanjutnya pada bagian pajak dibayar di muka. Yang pertama, minta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, pasal 23, dan pasal 25. Hal ini terdapat pada buku pertama halaman 108. Yang kedua, periksa bukti potongan dan surat setor pajak serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Pada buku 1 dijelaskan bahwa Saudi Arabia meminjam data perpajakan SSP untuk PPh pasal 22 dan 25, pajak dibayarkan di muka, PPh pasal 22 dan 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak, mengurangi pajak penghasilan badan Anda, melakukan pengecekan dengan bukti SSP yang disetor, dan telah dibukukan dengan benar. Setiap akhir bulan, PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran melalui SPT PPN untuk bulan Januari sampai dengan Desember. Kita cek pada dokumen-dokumen SSP-nya, ini ada sejumlah 2 juta, itu dari Januari sampai ke Desember. Jadi bukti SSP-nya itu terdapat 24 juta. Sedangkan untuk pencatatan itu kita ceknya ke modul 8
itu modul tentang beban dan pendapatan. Di sini PT Peta mencatat bahwa pajak di badi muka pasal 25-nya 24 juta. Jadi menurut kelompok kami pajak di badi muka tidak memerlukan koreksi lagi. Yang terakhir itu untuk perlengkapan kantor. PT Peta membeli perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang dipakai untuk keperluan perusahaan. Setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik untuk menentukan saldo perlengkapan kantor di neraca. Perhitungan fisik ini dilakukan untuk mengetahui beberapa perlengkapan kantor yang dipakai sebagai beban tahun berjalan. Anda mengetahui bahwa perlengkapan kantor 1 Januari itu 7.500.000. Perlengkapan kantor pada 1 Januari sebesar 7.500.000. Sedangkan saldo pada klien per 31 Desember 2012 adalah 5.917.500. Nah, di sini tuh ada selisih yang dapat kelompok kami asumsikan bahwa selisih ini merupakan penggunaan perlengkapan selama 1 tahun. Nah, namun pada neraca saldo 31 Desember 2012 itu perlengkapan kantor sudah ada nilainya sebesar 1 juta. Yang ini 1 juta. Oleh karena itu, kita mengasumsikan bahwa selisih 582 juta itu 582.000 itu salah perusahaan itu salah menjurnal ke beban lain-lain, sehingga kita mengusulkan koreksi beban perlengkapan kantor terhadap beban lain-lain sebesar 582.500. Seperti itu. Kesimpulan pemeriksaannya, menurut pendapat kami, saldo beban di badi muka telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Untuk modul selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya, Octav. Cek, terdengar tidak, Pak? Ya, dengar. Share screen-nya sudah bisa terlihat, Pak? Bisa, tapi agak di zoom. Bisa nggak dibesarkan? Itu yang 70% coba dinaikkan ke 90, 100. Baik, di sini teman-teman saya akan menjelaskan terkait dengan modul 7, yaitu siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Modul 7 bisa dilihat di buku 1 halaman 142 di PDF-nya, di mana tujuan audit dari proses audit aset tetap ini adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama, aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan itu benar-benar ada atau eksisten dan merupakan hak milik perusahaan atau ownership. Yang kedua, pencatatan dan klasifikasinya itu telah dilakukan dengan akurasi, dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan, termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten.
completeness, dan classification. Dan yang ketiga, aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, penilaian aset tetap yaitu valuation. Dan yang keempat, aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan atau disclosure. Kita bisa lanjut ke prosedur modul 7. Nah, yang pertama, seperti kita tahu bahwa prosedur audit ini kan sebagai pedoman gitu ya, untuk auditor, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam mengaudit aset tetap ini. Yang pertama, menyiapkan skedul utama sehubungan dengan audit aset tetap. Nah, ini bisa dilihat di indeks J, di mana indeks J ini adalah kertas kerja utama atau skedul utama di modul aset tetap. Di schedule J ini terdapat keterangan dari aset tetapnya, lalu ada saldo sebelum ada adjustment, lalu ada adjustment, dan juga saldo setelah adjustment atau per audit 31 Desember 2012. Yang kedua, meminta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman di buku 1 halaman 138. Kalau semisal PDF-nya tidak ada, bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada daftar aset tetap dan penyusutan, di mana ada keterangan aset tetapnya, lalu ada harga perolehan, tarif depresiasinya, dan seterusnya. Yang ketiga, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Nah, ini bisa dilihat di halaman 34 PDF buku 1. Ringkasannya seperti ini. Jadi, aset tetap di PT Peta itu dicatat berdasarkan harga perolehan, menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Yang kedua, masa manfaat aset tetap itu untuk bangunan 20 tahun, kendaraan 10 tahun, dan peralatan 5 tahun. Yang ketiga, kebijakan terhadap beban pemeliharaan. Seperti yang kita pernah pelajari bahwa beban pemeliharaan ketika menambah nilai atau produktivitas aset, maka diberlakukan sebagai pengeluaran modal atau dikapitalisasi ke aset tersebut. Jika tidak mempengaruhi nilai atau produktivitas aset, maka dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Yang keempat, prosedur auditnya adalah memeriksa transaksi, mutasi, penambahan, dan pengurangan. Ini bisa dilihat di indeks JJ. Jadi indeks JJ ini berisikan keterangan dari aset tersebut, lalu saldo saldo awal di PT Peta atas aset tetapnya, lalu ada penambahan atau pengurangan, apakah ada pembelian dari aset tetap tersebut atau ada penjualan dari aset tetap tersebut di tahun berjalan, yaitu tahun 2012. Setelah itu ada saldo akhirnya, lalu juga informasi terkait akumulasi depresiasi dan juga nilai buku. Jadi, auditor melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini membandingkan list aset tetap yang tadi di sini dengan fisik aset tetapnya. Hasil temuan dari tambahan aset tetap di tahun 2012, jadi ditemukan adanya tambahan aset tetap di tahun 2012. Yang pertama ada di tanggal 10 Juni 2012. Informasi ini bisa dilihat di buku 1 halaman 142 PDF. Di tanggal 10 Juni 2012 ada pembelian filling kabinet sebanyak 2 unit sebesar 1 juta. Nah, PT Peta melakukan pencatatan ini sebagai beban perlengkapan. Padahal filling kabinet ini adalah aset tetap perlengkapan. Sehingga kita perlu melakukan jurnal penyesuaian atau koreksi. Jurnal awal PT Peta dia dicatat sebagai beban perlengkapan kantor pada kas. Padahal seharusnya dia harus dicatat sebagai peralatan kantor sebagai aset tetap, sehingga jurnal koleksinya adalah peralatan kantor di debit sebesar 1 juta pada beban perlengkapan kantor, menghapus beban perlengkapan kantor yang di jurnal sebelumnya sebesar 1 juta. Yang kedua, di 2 Agustus 2012 ada pembelian komputer dan printer 5 set sebesar 25 juta.
pembelian ini dengan cara tukar tambah harga pasar komputer lama 6 juta. Nah, di jurnal awal di PT Peta, dia melakukan pencatatan peralatan kantor pada Bank Bini sebesar 19 juta. 25 juta dikurangi 6 juta. Padahal seharusnya pencatatan yang benar adalah didebit peralatan kantor baru sebesar 25 juta, lalu ada eliminasi atas akumulasi depresiasi atas peralatan kantor yang dilepas atau dijual sebesar 8.500.000. Perhitungan ini bisa dilihat di perhitungan penyusutan terkait dengan komputer lama. Nah, jadi kan cost-nya itu 15 juta, depresiasi 20% karena dia 5 tahun, sehingga per tahunnya adalah 3 juta. Di tahun 2012 karena dijual atau dijual, ya benar, karena dia dijual di tanggal 2 Agustus, maka PT Peta bisa mengakui adanya beban penyusutan 7 bulan dari Januari sampai Juli. 7/12 dikali 3 juta adalah 1.750.000. Sehingga akumulasi di tahun 2012 adalah 6.750 ditambah 1.750, 8.500.000. Lalu usulan jurnal koreksinya adalah peralatan kantor sebesar 6 juta karena sebelumnya sudah diakui sebesar 19 juta. Lalu ada akumulasi 8.500.000, lalu ada peralatan kantor lama 15 juta, dan mengakui adanya rugi karena selisih antara debit dengan kreditnya sebesar 500.000. Yang ketiga, 1 Desember 2012 ada pembelian mesin fotokopi satu unit sebesar 10 juta rupiah secara tunai, tetapi perusahaan belum mencatat pembelian tersebut, sehingga kita langsung saja mencatat peralatan kantor pada kas sebesar 10 juta. Yang keempat, di 30 November 2012 terdapat perbaikan kendaraan sebesar total biayanya adalah 12.500.000. Nah, perbaikan ini ternyata menambah produktivitas kendaraan, tetapi PT Peta mencatatnya sebagai beban. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika biaya pemeliharaan itu menambah produktivitas kendaraan, maka harus dikapitalisasi. Jurnal awalnya adalah PT Peta mengakui beban pada Bank Bini 12.500.000, di mana seharusnya ada kapitalisasi kendaraan bermotor pada Bank Bini 12.500.000, sehingga usulan jurnal koreksinya adalah kendaraan bermotor pada beban pemeliharaan sebesar 12.500.000. Selanjutnya, mutasi pengurangan tidak ada. Lalu di nomor 5, apabila ada construction in progress, telah biaya yang dibebankan. Karena tidak ada informasinya, maka bisa di skip. Yang nomor 6, apabila ada aset tetap yang diperoleh melalui sewa guna usaha atau leasing, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Informasi ini bisa dilihat di buku 1 halaman 143, halaman PDF. Jadi, PT Peta melakukan pembelian 1 unit truk Fuso pada tanggal 30 Oktober 2012 pada PT Finance. Harga perolehannya adalah 74.700, dan perusahaan belum mencatat atas perolehan dari 1 unit truk ini. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak, ada nggak apa-apa. Atau mungkin teman yang lain bisa bantu. Baik, Pak, bisa saya lanjutkan. Oh. Jadi perusahaan belum mencatat atas pembelian truk Fuso ini, sehingga kita melakukan jurnal koreksi
karena sebelumnya dia mencatat piutang lain-lain pada Bank Bini sebesar 14.940. Ini adalah uang muka yang dibayarkan atas sewa guna usaha tadi, di mana seharusnya ada pengakuan aset tetap SGU sebesar 74.700, lalu ada pengakuan utang SGU jangka panjang karena tadi adalah pinjaman sebesar 59.760. Jumlah ini pokok pinjamannya. Setelah itu pada Bank Bini sebesar 14.940, sehingga jurnal koreksinya adalah mengakui aset tetap sebesar 74.700.000, lalu utang SGU jangka panjang 59.760, dan mengeliminasi piutang lain-lain 14.940. Lalu karena PT Peta ini belum mengakui adanya aset tetap SGU ini atau sewa guna usaha, jadi belum mencatat beban penyusutan di tahun 2012. Sehingga kita harus jurnal koreksi atau jurnal penyesuaian, yaitu dengan mengakui ada beban penyusutan aset tetap SGU pada akumulasi sebesar 1245. Ini bisa dilihat di perhitungan penyusutan. Ini. Jadi kan harga perolehannya tadi 74.700.000. Di mana depresiasinya 10% karena kendaraan bermotor itu masa manfaat 10 tahun, sehingga per tahunnya adalah 74.070.000. Karena tadi dibeli di 30 Oktober, maka pengakuan beban depresiasi hanya 2 bulan. Sehingga 2/12 dikali dengan 74.070.000. Didapat 1245.000. Lalu di prosedur nomor 7, apabila ada aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya. Di sini tidak ada informasi, maka bisa di-skip. Lalu di nomor 8 ada revaluasi aset tetap, tidak ada informasinya juga. Lalu di nomor 9 dan 10 terkait dengan perhitungan penyusutan aset tetap. Ini acuannya bisa dilihat di buku 1 halaman 138 terkait dengan daftar aset tetap dan penyusutan tadi. Yang pertama terkait tanah, karena tanah non-depreciable asset ya, jadi tidak ada penyusutan untuk tanah. Lalu kita lihat di bangunan. Bangunan cost-nya adalah 650 juta, jadi depresiasinya adalah 5%, 1/20 dikali 100%, dan akumulasi per tahunnya adalah 32.500.000. Jadi di tahun 2012 full depresiasinya adalah 32.500.000. Itu adalah perhitungan menurut auditor. Padahal di PT Peta dia mencatat sebesar 23.125. Jadi dia under value, sehingga kita harus menambahkan jurnal beban depresiasi pada akumulasi. Jurnalnya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 9.375.000. Dari mana? Dari selisih antara perhitungan auditor dengan perhitungan dari PT Peta. Yang kedua, terkait dengan kendaraan bermotor. Yang pertama, motor Honda. Motor Honda ini memiliki cost 38.500 dan depresiasinya 10%, sehingga per tahunnya 3850.000. 2012 maka full diakui sebesar 3.850.000, tetapi menurut PT Peta dia hanya mengakui sebesar dia mengakui kelebihan 7.940.000, sehingga dia over value, kita harus mengurangi depresiasinya. Jurnalnya kita lanjut ke dua mobil Colt Mitsubishi. Jadi ada dua unit, di mana satu tidak ada perbaikan dan satu lagi ada perbaikan. Di cost-nya untuk mobil ini per unitnya adalah 125 juta, depresiasi 10%, maka akumulasi per tahun atau depresiasi per tahunnya adalah 12.500.000. Karena tidak ada perbaikan, maka jadi 2012 ini adalah full 12.500.000 untuk depresiasi di tahun 2012.
Untuk mobil yang ada perbaikan, di tahun 2012 perhitungan depresiasi itu dipecah. Dari Januari sampai November 2012 itu menggunakan base 12.500.000. Jadi 11 per 12, 11 bulan dikali dengan 12.500.000 dapat 11.458.333. Sehingga tapi di 2012 yaitu di bulan Desember, karena sebelumnya tadi ada biaya perbaikan yang mana menambah produktivitas kendaraan sehingga perlu dikapitalisasi, maka perhitungan untuk depresiasinya adalah dari book value di 30 November 2012 ditambah dengan 12.500.000 dibagi dengan masa manfaat sisanya yaitu 64 bulan. Didapat 1236979. Total penyusutannya adalah dari dia 12.500.000, 11 sekian dan 1 juta sekian. Didapat 25.195.313. Sedangkan menurut klien dia mencatat over 51.560.000. Sehingga ada penyesuaian yang harus dikurangi adalah 26.364.688. Jika kita akumulasi seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki oleh PT Peta, perhitungan menurut auditor 29 juta sekian. Lalu untuk klien dia mencatat 59.500.000 sehingga ada penyesuaian 30.454.688. Jurnalnya kita akumulasi yang harus dikurangi dan beban juga harus dikurangi sebesar 30.454.688. Yang ketiga terkait dengan peralatan. Di komputer baru cost-nya 25 juta, jadi per tahunnya adalah 5 juta. Karena diperoleh di tanggal 2 Agustus, maka perhitungan depresiasinya hanya 5 per 12 kali 5 juta, yaitu 2.083.333. Menurut klien, kita lihat di daftar aset tetapnya, itu dia hanya 1.100.000, sehingga under value 983.333. Untuk komputer lama, sebelumnya sudah dicari 1.750.000, tapi menurut klien 896, sehingga ada penyesuaian 854.000. Setelah itu ada meja tulis, di mana per tahunnya adalah 600.000, tetapi menurut klien adalah 179. Maka ada penyesuaian 421.000. Kalkulator per tahunnya ada 300.000. Menurut klien hanya 125.400 sehingga ada penyesuaian 174.600. Filling kabinet karena baru dibeli di tahun 2012 yaitu di bulan Juni, sehingga perhitungan depresiasinya hanya 7 bulan. Per 12 dikali dengan 200.000, 116.667. Untuk mesin fotokopi dibeli di Desember, maka pengakuan depresiasi hanya 1 bulan dikali dengan 2 juta, 166.667. Jika diakumulasi, maka penyesuaiannya perlu ada penambahan depresiasi sebesar 2.716.267. Jurnalnya, beban penyusutan pada akumulasi sebesar 2716267. Lalu kita bisa isi di indeks J. Jadi terkait dengan cost-nya, tanah dan bangunan tidak ada adjustment. Lalu di peralatan kantor tadi ada jurnal nomor 1, 2, dan 3, penambahan 1 juta, 6 juta, dan juga 10 juta. Sehingga
kita masukkan input 17 juta. Lalu ada penyerahan peralatan kantor yaitu komputer lama 15 juta. Untuk adjustment di kendaraan bermotor 12.500.000 bisa dilihat di jurnal nomor 4, yaitu atas kapitalisasi tadi. Setelah itu ada aset tetap SGU di mana perusahaan PT Peta itu belum mengakui adanya aset tetap SGU, maka kita tambah 74.700.000. Lalu terkait dengan akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi untuk bangunan 9.375.000 kita lihat di jurnal 5. Karena tadi perbedaan antara perhitungan auditor dengan PT Peta 9375. Setelah itu adanya peralatan kantor yang nomor 2 ini adalah tadi terkait dengan komputer lama 8.500.000 dan ini perbedaan antara auditor dengan PT Peta pencatatannya 2 juta sekian. Setelah itu kendaraan bermotor di jurnal nomor 7 adanya perbedaan juga di mana ada over value sehingga perlu dikurangi sebesar 30 juta sekian. Untuk nilai buku aset tetap tanah tetap 775.000, bangunan di unadjusted untuk PT Peta adalah 559, tetapi ketika sudah dihitung kembali jumlahnya adalah 549, sehingga ada selisih 9 juta sekian. Peralatan kantor unadjusted 25 juta, tetapi karena tadi ada kesalahan perhitungan sehingga ada selisih 7 juta. Lalu untuk kendaraan bermotor unadjusted 124 juta sekian, lalu di auditnya 155.438.021, jumlah dari book value ketiga aset tetapnya, sehingga ada selisih 30 juta sekian. Lalu untuk aktiva tetap SGU, karena sebelumnya belum dicatat, maka perlu dicatat dengan debit 74.700.000 dan ada akumulasi untuk di tahun 2012 sekian. Catatan pemeriksaan, jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di PT Peta, di mana aset tetapnya itu dicatat sebagai berdasarkan harga perolehan, menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Masa manfaatnya tadi 20 tahun untuk bangunan, 10 tahun untuk kendaraan dan peralatan 5 tahun, dan kebijakan terhadap beban pemeliharaan ketika dia menambah atau produktivitas asetnya itu bertambah, maka dikapitalisasi, jika tidak, maka dicatat sebagai expense. Kesimpulan pemeriksaan, menurut pendapat kami, meskipun terdapat kesalahan, adanya kesalahan perhitungan untuk depresiasi dan sebagainya tadi, namun saldo aset tetap tersebut disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Lalu di indeks JJ, di sini terkait dengan penambahan dan pengurangan harga perolehan atas aset tetap, di mana tadi di peralatan dan kantor ada penambahan, jadi ada pembelian dari filling kabinet, komputer, dan mesin sebesar 36 juta, lalu ada pengurangan dari komputer lama. Lalu untuk akumulasinya, di sini ada perhitungan auditor tadi 5 juta sekian, dan pengurangan dari akumulasi penyusutan komputer lama. Setelah itu ada kendaraan bermotor, di mana tadi ada kapitalisasi atas biaya perbaikan 12.500.000. Lalu ada diakumulasi depresiasi menurut perhitungan auditor 29.045.313, sehingga nilainya sebesar 113.061.913. Terkait aset tetap SGU, karena sebelumnya belum ada pengakuan, maka ini perlu dicatat, dan ada akumulasi 1.245.000, sehingga nilai bukunya adalah 73.455. Setelah itu prosedur modul 7 dilanjutkan dengan terkait dengan utang sewa guna usaha atau leasingnya. Jadi tadi
terkait dengan PT Peta membeli 1 unit truk Fuso, perusahaan telah mencatat transaksi di tahun 2012. Ketika pembayaran uang muka, tadi ada kesalahan pencatatan, di mana tidak mengakui adanya utang SGU jangka panjang. Lalu selanjutnya di pembayaran angsuran di bulan Oktober atau periode pertama, itu sebesar 2.282.500, tetapi PT Peta mencatatnya sebagai beban sewa guna usaha. Seharusnya PT Peta mencatatnya adalah untuk mengurangi utang SGU jangka panjang pada kas besar, sehingga jurnal proyeksinya adalah mengakui pengurangan utang SGU jangka panjang pada beban sewa yang sebelumnya sudah dicatat sebesar 2.282.500. Setelah itu, sama di periode kedua, yaitu bulan November, PT Peta melakukan kesalahan pencatatan, sehingga seharusnya mengurangi utang SGU jangka panjang sebesar 1.660. Ini dari mana? Dari keseluruhan pokok pinjaman dibagi dengan masa sewa 36 bulan, 1.660.000. Lalu mengakui adanya beban bunga sebesar 622.500 dari beban bunga total yaitu 22.410.000 dibagi dengan masa sewanya 36 bulan, 622.000. Pada beban sewa guna usaha yang mana sudah dicatat sebelumnya. Lalu selanjutnya di Desember PT Peta melakukan kesalahan pencatatan yang mana mengakui adanya beban, sehingga perlu ada koreksi, beban harus dikredit untuk dihilangkan, pengurangan utang SGU jangka panjang 1.660 dan pengakuan beban bunga 622.500. Lalu terkait di modul 7 terkait prosedur auditnya leasing atau utang sewa tadi, hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. Informasi ini bisa dilihat di indeks M3, di mana indeks M3 ini digunakan untuk utang SGU jangka pendek. Jadi untuk periode di tahun 2013, yaitu periode 4 sampai periode 15 atau angsuran 12 bulan ke depan, itu direklasifikasi menjadi utang SGU jangka pendek. Dari utang SGU jangka panjang menjadi utang SGU jangka pendek. Tapi PT Peta belum mencatat transaksi tersebut, sehingga bisa di jurnal koreksi mengurangi utang SGU jangka panjang dengan mengakui adanya utang SGU jangka pendek sebesar 19.920.000. Dari mana? Dari pokoknya 1.660.000 per bulannya dikali 12. Lalu kita bisa isi di indeks M3, di mana tadi ada di awalnya di unadjusted itu belum ada pengakuan atau saldo SGU jangka pendek, utang SGU jangka pendek. Lalu adanya adjustment 19.920.000, sehingga per audit ada saldo utang SGU jangka pendek 19.920.000. Setelah itu di N1 ini terkait dengan utang SGU jangka panjang. Sebelumnya karena PT Peta belum mencatat adanya utang SGU jangka panjang, maka kita harus akui adanya utang tersebut sebesar 59.760.000. Bisa dilihat di jurnal nomor 8. Adanya utang sebesar 59.760.000. Setelah itu, karena tadi adanya reklasifikasi ke utang SGU jangka pendek sebesar 19.920.000 dan pembayaran pokok 3 bulan pertama yaitu 1.660.000 dikali 3, maka hasilnya adalah 24.900.000 untuk mengurangi saldo utang SGU jangka panjang sebesar 34 juta. Hasilnya per audit 31 Desember 2012 adalah 34.860.000. Kesimpulannya adalah di hutang SGU jangka panjang dan utang SGU jangka pendek, saldonya telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum.
Cukup, Pak. Oke, ada pertanyaan dari lain? Iya, silakan. Oke, posisinya kita sebagai auditor baru ya, artinya sebagai auditor baru yang di apa ya, KAP baru ya, bukan KAP baru yang di oleh PT PETA ya. Jadi pertanyaannya apakah harus melakukan koreksi atau tidak. Nah, kalau kesalahannya itu kita temukan dan memang di apa namanya, di auditor sebelumnya itu apa ya, salah gitu ya, salah dalam melakukan perhitungan atau melakukan apa ya, memberikan koreksi gitu ya. Secara prinsip kita harus tetap harus melakukan koreksi gitu ya. Tetapi dalam memberikan koreksi, kita juga harus bisa menyajikan bukti gitu ya, bahwa perhitungan yang dilakukan oleh auditor sebelumnya itu salah gitu ya. Jadi kita punya bukti yang kuat untuk menyatakan pendapat bahwa kemarin itu salah gitu ya, dan itu harusnya perhitungan kita adalah seperti ini. Itu sudah merupakan apa ya, kewajiban gitu ya, dan sesuai dengan standar bahwa kita sudah melakukan apa ya, auditnya itu berdasarkan tadi ya, bukti yang cukup ya, bukti yang relevan ya, dan memang secara prinsip akuntansinya yang digunakan adalah versi hasil audit yang kita lakukan. Itu jawabannya. Maksudnya dari kita sendiri gimana? Sebentar, saya agak kurang jelas. Jadi kasusnya gimana? Ini auditor. Betul. Oke. Jadi ini misalnya saya gitu ya, saya tahun lalu audit gitu ya, dan tahun sekarang saya ngaudit lagi dan saya menemukan bahwa apa yang saya lakukan salah gitu ya. Itu maksudnya, atau orang lain yang menemukan. Misalnya tetap dalam KP yang sama, tapi orang lain yang menemukan. Yang mana? Yang terakhir atau yang pertama? Saya sendiri yang menemukan bahwa saya salah gitu, atau orang lain yang menemukan bahwa saya salah gitu. Oke. Betul, betul. Ya. Oke, kita KP berarti ya. KP. Nah, ini pengalaman saya gitu ya. Pengalaman itu memang apa ya?
ya namanya manusia, kemungkinan itu pasti ada. Tapi menurut saya untuk level KAP ya yang sudah memiliki izin, hal-hal seperti itu rasanya agak apa ya namanya, agak jarang terjadi gitu ya. Jadi kita menemukan sendiri gitu ya, apa ya, apa lain ternyata kita salah, itu jarang banget gitu ya. Yang sering terjadi adalah ya malah dari KAP lain gitu ya. Karena gini, untuk proses audit di internal KAP sendiri ya, sebelum itu kita keluar jadi laporan audit itu sudah apa ya istilahnya sudah melewati filter gitu ya, atau review dari rekan sejawat kita gitu ya. Jadi misalnya saya sama kamu gitu ya, saya melakukan audit. Nah sebelum laporan itu nanti keluar jadi produk laporan audit, itu harusnya sudah melewati filter gitu ya, sudah direview oleh pihak lain dalam satu KAP yang sama gitu ya. Jadi rasa-rasanya untuk jadi apa namanya salah ditemukan sendiri itu kecil kemungkinannya. Tapi kalaupun memang sampai terjadi seperti itu ya tetap harus diperbaiki dan harus kita ya harus mengakui bahwa kita punya kesalahan gitu ya terhadap apa namanya terhadap audit kita sebelumnya, dan kita harus menyajikan rekomendasi perbaikan seperti apa gitu ya. Tapi tentunya ini akan berpengaruh ke image kita, artinya kita dianggap sudah melanggar apa ya salah satu prinsip dalam audit ya, profesional ya. Kita berarti nggak profesional dalam melakukan auditnya, dan itu rasa-rasanya sangat apa ya pukulan berat gitu ya buat KAP kalau sampai terjadi hal seperti itu. Tapi kalau antar KAP bisa jadi gitu ya, kemungkinannya sangat besar karena masing-masing KAP itu bisa jadi punya apa perspektif yang berbeda gitu ya. Tapi kalau itu kejadian dalam satu KAP dan tiba-tiba kita apa ya istilahnya kemarin ternyata kita salah ya, berarti harusnya tahun ini seperti ini, itu apa jarang banget gitu ya, jarang terjadi gitu ya. Dan biasanya kalaupun ya bisa jadi KAP-nya diam saja gitu, karena ini image soalnya. Kalau tahu itu salah dan itu karena kesalahan kita sendiri dan kita perbaiki, artinya satu, tadi kita nggak profesional, terus proses quality control dalam KAP itu nggak jalan. Artinya ya bisa jadi nanti konsumennya atau kliennya itu nanti protes, dan nanti kita bisa apa ya istilahnya ya, diperiksa juga gitu ya, atau itu ke apa namanya ke ada suatu lembaga kan yang mengawasi praktek akuntan atau praktek KAP, dan kita bisa dilaporkan ke situ bahwa kita dianggap misconduct, artinya kita tidak apa yang melakukan atau menjalankan profesi kita sebagai auditor publik dengan baik, dan itu nanti kita yang diaudit gitu ya, kita yang diaudit, kertas kerja kita semua diminta, dan nanti ujung-ujungnya bisa diberikan sanksi. Ini hal-hal yang apa ya yang sangat dihindari gitu ya, karena kalau enggak ya image-nya sudah jelek gitu ya, artinya kemana-mana pun juga susah gitu ya, karena kita punya stigma bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang tidak profesional gitu. Berarti untuk koreksinya tinggal dimasukin ke kertas kerja tahun ini gitu ya Pak ya? Iya, kalau kita bicara koreksi, iya, kayak artinya gini, kalau semua kesalahan atau itu memang harus kita koreksi, dan itu wajib gitu ya, wajib. Jadi dimasukkan ke koreksi yang kalau kita memang tahunya baru tahun ini gitu ya itu harus kita koreksi. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, mungkin saya sebelum ke bisnya gitu ya, saya ada catatan terhadap penilaian terhadap UTS kemarin. Mungkin
salah satu latar belakang kenapa saya mau melakukan bisnis, mungkin saya pengen mencoba gitu ya sebenarnya. Kemarin itu problem yaitu di mana sih gitu ya, karena ada beberapa hal yang menurut saya mendasar sekali gitu ya. Dan kemarin itu di kelas kalian ini tuh ada yang menurut saya excel gitu ya, artinya bagus gitu ya, dan apa namanya, kertas kerjanya meskipun ini ya angkanya mungkin kurang tepat, tapi dari proses itu sepertinya sudah paham gitu ya. Tapi ada juga beberapa yang sama sekali nggak belum mendapatkan sebenarnya soal ini tuh maunya apa sih. Jadi ada yang kalau kemarin kan kita lihat untuk yang soal piutang itu kan sebenarnya jurnalnya hanya 3 ya menurut saya. Tentu kemarin saya lihat ada beberapa yang buku semua kok di jurnal gitu ya, bahkan untuk setiap konfirmasi itu dibuatkan jurnalnya. Padahal kan secara konsep kan harusnya dari apa yang kita konfirmasi itu ya, kalau sudah oke ya oke gitu ya, sudah, kita nggak perlu melakukan apapun. Tapi kalau kita menemukan ketidaksesuaian itu kita lihat dulu, kita telusur lagi ini ada pendukungnya atau tidak, karena tidak semua yang tahu tidak sesuai itu bukan artinya harus dikoreksi dibuat jurnal penyesuaiannya, itu tidak. Tapi kita harus melihat di balik itu sebenarnya yang disampaikan si supplier atau si konsumen itu atau kita itu benar atau tidak gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya, artinya kalau memang dasar tidak harus itu langsung masuk di jurnal, enggak gitu ya. Jadi kemarin ada yang miss seperti itu dan sepertinya jurnalnya banyak. Saya pikir jurnalnya banyak sekali, ternyata setiap itu di jurnal setiap konfirmasi. Dan ini menurut saya jadi berarti yang bersangkutan ini tidak belum memahami sebenarnya soal ini seperti apa. Jadi konteksnya di audit seperti itu ya. Jadi audit itu kan membandingkan antara buktinya, terus kriterianya seperti apa. Terus nanti kita kalau memang itu tidak sesuai ya kita buat penyesuaiannya, rekomendasi penyesuaiannya seperti ini harusnya. Tapi kita harus melihat dulu, kita harus jeli dalam melihat buktinya. Nah ini kemarin untuk yang jadi karena kemarin saya menilai kelas kalian belakangan gitu ya, saya dari kelas sebelumnya juga menurut saya ya masih banyak yang belum memahami juga gitu ya. Tapi ketika melihat di kelas kalian, saya melihat beberapa sudah nih ya, jadi sudah dapat mungkin di eksekusinya, ketika dieksekusi dalam jurnalnya, nah itu bingung gitu ya, dan hampir sebagian besar kemarin kan kalian miss di jurnal kelasnya kan, itu nggak banyak dari kalian juga dari kelas sebelah lah yang nggak menyadari itu gitu ya, bahwa dia di kelas. Nah ini mungkin untuk kuis ini kita coba gitu ya. Saya nggak mungkin konteksnya kurang lebihnya sama seperti soal UTS kemarin. Tapi yang saya inginkan adalah nanti kalau kalian lihat di masing-masing transaksinya gitu ya, kalian bisa paham sebenarnya yang disesuaikan itu apa sih, gitu ya, yang dikoreksi itu apa sih, gitu ya. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan ini, kalian paham mengenai koreksinya, dan nanti ketika kita ada latihan atau kuis berikutnya, itu nanti kalian juga sudah mulai bisa mengidentifikasi mana yang sebenarnya harus disesuaikan dan mana yang tidak, gitu ya. Meskipun sekilas dari itu kok kayaknya beda nih ya, menurut supplier seperti ini, menurut kita seperti ini beda, tapi itu belum tentu langsung dibuat penyesuaiannya, enggak, kita cari dulu ya. Tapi kalau penjelasan ini sudah dianggap bisa memenuhi jawabannya, ternyata ini seperti ini, sudah ada buktinya dan sudah dicatat seperti ini, hanya kita tidak perlu melakukan penyesuaian. Mungkin itu
catatannya, dan perlu kalian tahu bahwa seperti janji saya kemarin, saya melihatnya lewat proses ya. Jadi kalau kalian nanti dapat nilai akhirnya misalnya saya kemarin nggak bisa, tapi kok nilainya kok agak di luar ekspektasi, ya itu karena saya melihat di prosesnya. Kalau saya melihat ke hasil akhir, ya mungkin hasilnya tidak seperti itu gitu ya. Tapi karena kemarin saya melihat dari prosesnya, ya saya melihat dari kertas kerja masing-masing ini ya yang sebenarnya memahami atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Oke, itu mungkin sebentar saya ini karena saya lewat waktunya, mungkin sebentar saya share kuisnya di Schoology. Silahkan dikerjakan gitu ya. Nanti mungkin waktunya saya tambah gitu ya. Idealnya saya cuma memberikan waktu 2 jam tadinya, tapi kalau 2 jam ya terlalu banyak. Tadi saya pikir satu jam cukup ya, tapi nanti kita lihat. Sementara saya buat waktunya 90 menit ya. Nanti saya atur lagi waktunya. Silahkan dikerjakan kuisnya, dikerjakan sendiri gitu ya. Boleh pakai, kalau memang ada yang kurang jelas boleh menggunakan asumsi, silahkan gunakan asumsinya. Saya melihat tadi ya pola pikir kalian gitu ya, sebenarnya nangkep nggak untuk tiap transaksi ini sebenarnya yang diinginkan seperti apa. Mungkin itu. Sebelum ini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, untuk sesi pertemuan kita hari ini kita akhiri ya, untuk sesi penyampaian materi dan diskusi. Apresiasi buat kelompok penyaji, sebenarnya ini menyambung yang kemarin sebenarnya, jadi tidak terlalu panjang bahasanya harusnya tadi, tapi penjelasan mengenai prakteknya cukup baik gitu ya. Silahkan nanti di share di diskusi untuk filenya, dan kemudian silahkan untuk mengerjakan kuisnya. Itu kalau tidak ada pertanyaan, sesi Zoom-nya saya tutup, saya akhiri di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di Schoology atau di Hangout gitu ya. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi, saya akhiri Zoom-nya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, brief ya.